Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam agama Islam terdapat 3 pilar utama. Yang pertama adalah pilar akidah, yang kedua adalah pilar syariah, dan yang ketiga adalah pilar akhlak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pilar yang kedua, yaitu syariah. Dalam syariah akan dibahas dua hal penting, yaitu ibadah dan muamalah. Syariah, dalam kaitannya dengan Tuhan, maka syariah ini akan mengatur tentang ibadah. Dalam hal ini, ibadah dapat dipahami dari dua aspek. Yang pertama adalah ibadah khusus atau sering kita sebut dengan ibadah mahdhah. Yang kedua adalah ibadah umum yang sering kita sebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Terkait dengan ibadah khusus, kita bisa melihat bahwasannya ibadah khusus lebih terkait dengan bagaimana hubungan kita kepada Allah. Salah satunya yaitu dengan melakukan berbagai macam ritual keagamaan, melakukan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Sementara itu, terkait dengan muamalah, maka kita akan bisa melihat bagaimana hubungan manusia terhadap manusia. Disinilah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Muamalah terkait dengan jinayah, munakahat, warasah, tijarah, politik, pendidikan, keluarga, dan sebagainya. Terkait dengan ibadah umum atau ghairu mahdhah, kita bisa melihat bagaimana agama Islam mengatur aturan yang cukup detail dalam kehidupan manusia. Bagaimana aturan dalam menikah misalkan, aturan terkait dengan hukum waris, aturan terkait dengan perdagangan, politik, pendidikan, keluarga, dan sebagainya. Maka dari itu, hal tersebut sering kita pahami sebagai ibadah umum atau ghairu mahdhah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya syariah akan mengkaji dua aspek yang cukup penting. Yang pertama adalah ibadah khusus, dan yang kedua adalah ibadah secara umum. Ibadah khusus disebut dengan mahdhah, ibadah umum disebut dengan ghairu mahdhah. Hal pertama yang akan dibahas dalam syariah adalah hal terkait dengan toharoh, hal terkait dengan bersuci. Mengapa Islam begitu mengutamakan tentang pentingnya toharoh? Hal ini menunjukkan bahwasanya agama Islam sangat memprioritaskan kesucian. Kesucian menjadi penting sebagai pintu utama untuk memasuki ibadah. Toharoh dalam hal ini dapat dipahami sebagai bersuci dari najis. Najis, baik hadas kecil maupun hadas besar. Najis dapat dibersihkan dengan cara dicuci. Sementara itu, hadas besar dapat disucikan dengan cara mandi. Hadas kecil dapat disucikan dengan berwudu dan bertayamum. Oleh sebab itu, karena Islam sangat mementingkan pentingnya toharoh dan bersuci, maka disunahkan bagi kita untuk selalu menjaga wudu, atau yang sering kita sebut dengan dawamul wudu. Sekali kita memiliki wudu, maka kita terus menjaga agar wudu kita tetap terjaga, tidak batal, sehingga setiap kali batal kita wudu, setiap kali batal kita wudu, sehingga wudu kita akan terus menerus. Dalam bahasa Arab sering disebut dengan dawamul wudu. Oleh sebab itu, agama Islam sangat mementingkan kesucian. Toharoh menjadi bab utama, bab pertama yang akan dikaji dalam syariah. Bersuci memiliki berbagai macam fungsi. Salah satu fungsinya yang paling utama adalah dapat membedakan dengan tegas antara najis dan suci, antara bersih dan kotor, antara baik dan buruk dapat dibedakan. Oleh sebab itu, bersuci menjadi hal yang cukup penting. Karena salah satu hikmah dari bersuci adalah kita menjadi orang yang tegas, dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bersih dan mana yang kotor, mana yang najis dan mana yang suci.
Salah satu fungsi dari bersuci yang lain adalah kita akan menjadi terbiasa menjaga kebersihan diri, baik lahir maupun batin. Dan yang ketiga, salah satu fungsi dari bersuci adalah menjaga dari perbuatan yang tercela. Karena kita sudah ikrar dengan kesucian kita, maka kita akan menjaga diri kita dari hal-hal yang perbuatan tercela. Yang terakhir, fungsi bersuci merupakan salah satu usaha manusia untuk menjaga dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Harus sering kita gaungkan, harus sering kita ucapkan, karena setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Bahwasanya setan disebutkan aduwwun mubin, bahwasanya setan merupakan musuh besar dari manusia. Oleh sebab itu, kita harus menjaga diri kita untuk terus bersuci, untuk melindungi diri dari godaan setan. Beberapa fungsi yang lain dari bersuci adalah menghindarkan manusia dari beberapa penyakit. Oleh sebab itu, orang yang terus menjaga kesucian dirinya akan terhindar dari penyakit. Setidaknya adalah penyakit malas. Penyakit malas yang terus mengganggu manusia dapat kita lunturkan dengan berwudu. Salah satu fungsi dari bersuci yang lain adalah selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah atau zikrullah merupakan hal yang cukup penting, benteng diri manusia. Dengan demikian, pada hakikatnya bersuci adalah sebuah langkah, adalah perisai diri, adalah langkah manusia untuk menjaga dirinya. Fungsi dari bersuci yang lain adalah menentukan sah dan tidaknya sholat. Selain itu, dengan bersuci, kita bisa menjaga anggota wudhu dari perbuatan yang dilarang. Kita menjaga tangan kita dari perbuatan tercela. Kita menjaga mata kita dari perbuatan yang hina. Kita menjaga pikiran kita dari pikiran yang kotor. Oleh sebab itu, bersuci menjadi hal yang cukup penting karena dapat menjaga anggota wudhu, anggota tubuh manusia dari perbuatan yang dilarang. Selanjutnya, fungsi dari toharo atau bersuci adalah menjadi tanda pengenal umat Muhammad SAW di padang mahsyar nanti. Dengan membiasakan diri untuk bersuci, maka manusia ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar akan memiliki sebuah tanda tersendiri. Oleh sebab itu, dengan bersuci maka manusia memiliki tanda pengenal sebagai umat Muhammad di padang mahsyar. Selanjutnya, terkait dengan syariah, khususnya ibadah yang khusus tadi, yang mahdoh, maka kita akan melihat bagaimana praktik dari ibadah sholat. Sholat merupakan ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat dapat kita bagi menjadi sholat wajib, seperti sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat sunnah atau yang sering disepadankan dengan sholat nawafil ada dua macam, yaitu sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah muqayyad. Sholat sunnah mutlak yaitu sholat sunnah yang kapan saja dan berapa saja rakaatnya dengan berniat sholat dapat kita lakukan. Hal itu disebut dengan sholat sunnah mutlak. Sementara itu, sholat sunnah muqayyad yang mengiringi sholat fardu atau sunnah rawatib, atau juga sholat yang tidak mengiringi sholat fardu seperti sholat taubah, sholat istikharah, sholat hajat, sholat sesudah wudhu, sholat sunnah hendak bepergian, sholat sunnah pulang bepergian, sholat sunnah sesudah tawaf, sholat sunnah sebelum ihram, sholat tahajud dan juga sholat witir, sholat duha, sholat tarawih, dan sholat jenazah merupakan bagian dari sholat sunnah muqayyad. Kedudukan sholat dalam Islam memegang peranan yang cukup penting. Kenapa? Karena sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Fardu yang pertama kali diwajibkan sebelum ibadah badaniyah yang lain adalah sholat. Maka dari itu sholat merupakan ibadah fardu yang cukup utama. Sholat merupakan tiang agama atau sering disebut dengan imaduddin. Pokok dari agama, pokok dari iman. Dan sholat merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat.
dan amal yang terakhir kali akan ditinggalkan sebelum kiamat. Maka sholat menjadi penanda bahwasanya sholat merupakan hal yang cukup penting. Sholat merupakan hal yang menjadi penanda bahwasanya dia adalah amal yang terakhir kali ditinggalkan sebelum kiamat. Sholat merupakan penentu dilihatnya amalan yang lain. Syarat diterimanya iman dan amal adalah sholat. Maka dari itu, mari kita jaga sholat kita bersama-sama dengan tertib, dengan disiplin pastinya, karena sholat memiliki kedudukan yang cukup penting dalam agama Islam. Sholat merupakan penentu apakah dia harus disolati ketika nanti meninggal. Maka dari itu, kita harus membiasakan diri dalam sholat sehari-hari, karena sholat merupakan sebuah doa agar kita nanti ketika sudah akan meninggalkan dunia, maka kita akan disolati. Penentu apakah dia harus disolati atau tidak pada saat meninggal. Maka dari itu, sholat menjadi sebuah doa. Sholat menjadi sebuah visi dan misi, karena sholat ini berpikir jauh ke depan. Bagaimana kita mempersiapkan diri ketika kita nanti meninggalkan dunia. Sholat merupakan ibadah yang harus dilakukan seumur hidup dalam keadaan apapun dan tidak bisa digodok ataupun diganti. Sholat merupakan pembeda antara mukmin dan kafir. Sholat memiliki banyak fungsi, salah satunya sholat menjadi penghapus dosa. Ibarat kata seperti mandi 5 kali sehari, maka badan kita akan semakin bersih. Dengan mandi 5 kali, maka diri kita akan bersih dari dosa ketika kita sholat 5 kali sehari. Sholat merupakan pembinaan kebersihan dan kesucian. Barang siapa yang terus menjaga sholatnya, maka dia akan menjaga kebersihan dirinya. Barang siapa yang terus menjaga sholatnya, maka dia akan menjaga kesucian dirinya. Sholat merupakan pembinaan kedisiplinan. Barang siapa yang terus menjaga sholatnya, maka dia menjaga disiplin diri, integritas yang tinggi, memelihara waktu, memanajemen waktu dengan baik. Oleh sebab itu, fungsi sholat dalam hal itu menjadi penting, karena sholat bisa menjadi pembinaan karakter. Bagaimana kita diajarkan tumak ninah, bagaimana kita diajarkan istiqomah, bagaimana kita berpikir lebih tenang, lebih fokus, dan kita berpikir untuk continue dalam bekerja. Tumak ninah merupakan hal yang cukup penting, oleh sebab itu harus kita latih. Bagaimana kita fokus, bagaimana kita konsentrasi dengan diri kita, maka tumak ninah menjadi salah satu sarana yang cukup baik. Sholat merupakan salah satu media untuk mengendalikan diri. Sholat juga menjadi pembinaan individu, dan sholat merupakan sebuah media untuk berorganisasi. Dengan sholat maka kita akan belajar berorganisasi. Dengan sholat kita akan menjaga persatuan. Dengan sholat kita akan menjaga kerukunan. Maka dari itu, sholat kita jadikan sebagai sikap hidup. Tetap sholat bahkan di luar sholat pun, karena sholat sudah menjadi kebiasaan, sehingga nilai-nilai yang sudah terimplementasikan dalam sholat akan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam mata kuliah agama Islam terkait dengan syariah bagian pertama. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.